Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya kalian dalam kondisi yang baik-baik saja, bukan? Alhamdulillah. Oke anak-anak, Bapak harap kalian tetap semangat, terus belajar dimanapun dan kapanpun. Bagaimana? Apakah kalian siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Oke, untuk mengawali pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baiklah anak-anak, di sini Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu setelah mempelajari materi nanti, peserta didik diharapkan mampu menginstal sistem operasi proprietary dan open source baik berbasis GUI maupun command line, dan mengimplementasikan perintah dasar sistem operasi dengan benar, tanggung jawab, dan percaya diri. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang instalasi sistem operasi. Dalam hal ini adalah sistem operasi proprietary. Nanti yang akan saya contohkan adalah instalasi sistem operasi Windows. Sebelum kita masuk ke instalasi Windows, marilah kita review sebentar untuk mengetahui apa itu sistem operasi. Yang dimaksud sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon dalam menjalankan suatu program. Selanjutnya, sistem operasi proprietary adalah perangkat lunak sistem dengan pembatasan terhadap penggunaan, penyalinan, dan modifikasi yang telah diterapkan oleh proprietor atau pemegang hak. Contoh dari sistem operasi proprietary adalah Windows. Selanjutnya, sistem operasi open source, yaitu sistem yang dimana kode programnya bersifat terbuka dan disediakan oleh pengembangnya secara umum agar bisa untuk dipelajari, diubah maupun dikembangkan lebih lanjut, serta disebarluaskan dan boleh bahkan untuk memperbaiki bug atau kesalahan pada program tersebut. Contohnya adalah Linux. Perkembangan sistem operasi Windows merupakan salah satu operating system yang dikembangkan oleh Microsoft, salah satu perusahaan software komputer terbesar di dunia. Contohnya Windows 1, 2, sampai Windows 10. Contoh dari Windows yaitu Windows 1, 2, Windows 3 yang mana dirilis pada tanggal 22 Mei tahun 1990. Contoh berikutnya yaitu Windows XP yang dirilis pada tanggal 25 Oktober 2001, merupakan versi Windows yang paling sempurna dibanding versi-versi sebelumnya. Tidaknya sampai Windows Vista dirilis menggunakan kernel NT 5.1. Contoh berikutnya adalah Windows Vista dirilis pada 30 November versi bisnis, 30 Januari 2007 versi rumahan, kemudian menggunakan kernel NT 6.0. Fitur dari Windows Aero GUI, kemudian menawarkan IE yang lebih aman. Contoh berikutnya Windows 7, yaitu generasi penerus dari Windows Vista, dirilis pada tahun 2010. Baik, contoh berikutnya adalah Windows 8, dirilis pada 13 September 2011. Kemudian Windows 10, yaitu Windows terbaru yang dirilis pada tahun 2014. Baiklah anak-anak, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Jika tidak ada, marilah kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu instalasi Windows 10. Alat yang diperlukan yaitu CD operating Windows 10 atau file ISO. Baiklah anak-anak, di sini saya akan mendemokan bagaimana cara menginstal sistem operasi Windows menggunakan aplikasi VirtualBox. Pertama-tama kita jalankan dulu aplikasi VirtualBox. Kemudian kita buat virtual PC yang akan kita install sistem operasi Windows-nya. Kita beri nama misalkan Windows 10. Kemudian folder mesinnya kita sesuaikan.
dengan folder yang kita inginkan. Misalkan di sini saya membuat folder PHD ya, hard disk, kemudian select folder. Setelah itu kita klik next. Nah, untuk Windows 10 minimum requirement-nya yaitu ukuran memorinya sekitar 2 GB. Kemudian kita klik next. Kemudian kita membuat hard disk baru. Create a virtual hard disk now, klik create. Nah, berukuran 50 GB. Kemudian kita next. Nah, ini kita next lagi. Nah, ukuran hard disknya kita buat misalkan 50 GB. Kemudian kita create. Nah, sampai di sini proses mengerakit PC secara virtual ini berhasil ya. Nah, setelah berhasil baru kita masuk ke bagian menu storage ya. Nah, pada menu storage di sini kita klik. Nah, setelah kita klik, di sini ada dua tampilan. Yang pertama Windows VDI ini fungsinya adalah sebagai virtual hard disk. Kemudian yang kedua adalah DVD. Nah, dalam kondisi empty kita klik DVD yang empty, kemudian kita pilih menu pada SATA port 1 di sini ada simbol piringan. Nah, kita klik, kemudian kita pilih Windows 10 yang berupa file ISO. Kemudian nah, setelah kita klik, kemudian kita pilih OK. Nah, kemudian kita jalankan ya. Kita nyalakan PC-nya. Kita tunggu dulu. Nah, kemudian kita pilih startupnya yaitu Windows 10 ISO. Kemudian kita klik start. Oke, akan saya full screen kan. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, pada halaman awal proses instalasi di situ tertera bahasa yang dipilih untuk melakukan instalasi. Nah, di sini bahasa yang terpilih yaitu bahasa Inggris. Kemudian tata letak keyboard ini menggunakan metodenya US ya. Setelah itu kita klik next. Nah, setelah kita klik next akan muncul halaman instalasi. Di situ tertera menu install now. Nah, kita klik install now. Kita tunggu. Prosesnya. Nah, pada halaman ini tertera activate Windows ya. Nah, karena Windows tadi tergolong sistem operasi proprietary, karena source-nya sifatnya tidak terbuka, kemudian yang mempunyai hak adalah si pembuatnya, maka kita memerlukan serial number dari si pembuat Windows ini. Nah, jika kita tidak punya atau ingin mengaktifasi Windows-nya di belakang atau di kemudian hari, kita bisa memilih menu I don't have product key. Kita klik. Nah, setelah itu akan muncul pilihan sistem operasi yang akan diinstalkan. Ini tipe dari Windows, mulai dari single language, home, pro, education, enterprise. Kemudian arsitekturnya menggunakan 64 bit.
Nah, di sini yang akan saya contohkan yaitu Windows 10 Pro. Kita klik Pro, kemudian kita pilih Next. Nah, setelah itu maka akan muncul lisensi term. Ya, ini berisi tentang apa saja yang harus kita patuhi. Untuk melanjutkan proses instalasi, silahkan klik I accept the license term. Nah, baru kemudian bisa mengklik tombol next. Nah, setelah mengklik tombol next, di sini akan muncul dua pilihan, yaitu upgrade dan custom. Nah, untuk upgrade ini digunakan melakukan update dari Windows versi yang lama ke versi yang baru. Sedangkan custom ini kita akan menginstal Windows yang baru. Dalam artian PC yang kita install ini masih belum ada sistem operasi, yang masih bersih ya. Kita pilih install Windows. Nah, setelah klik install Windows, di sini ada menu partisi. Nah, pada layar tertera jumlah partisi atau jumlah harddisk. Di sini ukurannya adalah 50 GB. Di sini saya akan membuat dua partisi utama. Partisi yang pertama untuk sistem nanti ukurannya adalah 40 GB. Sedangkan partisi yang kedua untuk data, yaitu sisanya. Nah, untuk membuat partisi kita klik dulu ada drive 0 unallocated space, kemudian kita klik new. Nah, setelah kita klik new, di sini ada field atau kolom yang harus kita isi ukuran yang partisi yang akan kita buat, misalkan 40 GB. Dalam satuan mega 40 GB berarti 40.000, sekitar 40.000. Kemudian klik apply. Nah, setelah kita klik apply maka akan muncul notifikasi, kemudian klik OK. Nah, setelah kita klik OK, Windows 10 akan meminta partisi dengan ukuran sebesar 500 MB. Ini untuk file recovery dan lain sebagainya. Untuk master boot recordnya ini ada di partisi 1. Kemudian partisi yang kita buat tadi yang kita set 40.000 MB, di sini akan tampil sekitar 38,6 GB. Ini nanti untuk menyimpan sistem operasinya. Langkah berikutnya di sini tertera unallocated space sekitar 10 GB. Nah, inilah yang akan kita buat partisi untuk menyimpan data. Caranya yaitu kita pilih unallocated space ini, kemudian klik new, kemudian klik apply. Nah, kemudian setelah ini jadi, baru kita pilih partisi 2, di mana file sistem operasi Windows nanti akan diletakkan. Nah, setelah kita pilih, klik next. Nah, sampai di sini kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Di sini saya akan melakukan boosting yang bertujuan proses copying file menjadi lebih cepat. Kita tunggu sampai prosesnya selesai.
Oke anak-anak, sambil tetap memperhatikan ya. Jadi pada saat kita menginstal sistem operasi, yang perlu kita perhatikan adalah sistem minimum requirement. Jadi kebutuhan minimum sebuah sistem operasi ya, terkait hardware, prosesornya tipenya apa, kemudian memori yang dibutuhkan minimal berapa, space hard disk yang dibutuhkan minimal berapa. Nah, itulah yang harus kalian perhatikan. Baik, sudah mencapai 90%. Di sini masih melakukan setting file, mengambil file yang akan diletakkan di drive C tadi. Lanjut, langkah berikutnya installing fitur, menginstal fitur dari Windows 10, kemudian melakukan instalasi update. Kalau selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu melakukan restart. Di Windows akan melakukan restart secara otomatis. Kita tunggu. Windows sedang mengecek device yang terinstall ya. Di situ tertera keterangan getting device ready. Berikutnya Windows sedang melakukan booting untuk pertama kali. Setelah komponen-komponen tadi terinstall dengan baik. Nah, setelah proses booting, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Setelah muncul seperti ini, kita klik Use Express Setting. Tunggu. Nah, kita lanjut ke proses berikutnya. Di sini ada menu pertanyaan. Siapa yang memiliki PC? Nah, di sini kita pilih yang bawah, yaitu I own it. Setelah kita klik I own it, kemudian klik next. Kita tunggu prosesnya. Setelah itu muncul halaman Microsoft account. Kalau kita tidak punya Microsoft account, bisa langsung klik skip step. Jika punya, silahkan dimasukkan email dari Microsoft account-nya. Nah, dalam hal ini saya pilih skip step. Nah, setelah klik skip step, di sini kita disuruh untuk memasukkan account dari PC-nya yang nanti akan digunakan untuk login. Di sini tertera username, password, dan password hint. Username bisa kita pilih atau kita isikan nama kita masing-masing. Misalkan saya buat nama saya sendiri. Nah, untuk password ini tidak wajib ya, dalam artian boleh diisi, boleh tidak. Untuk keamanan boleh diisi ataupun boleh tidak. Di sini saya contohkan, akan saya setting nanti setelah proses instalasi selesai. Maka saya kosongkan, kemudian klik next.
Setelah itu kita tunggu proses untuk menampilkan halaman desktop dari Windows 10. Baiklah anak-anak, di sini adalah tampilan saat kita selesai melakukan instalasi Windows 10. Baiklah anak-anak, untuk memperdalam keterampilan kalian tentang praktek instalasi sistem operasi, sekarang lakukan instalasi sistem operasi Windows sesuai dengan yang dicontohkan. Baiklah anak-anak, setelah selesai melakukan praktek instalasi Windows, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Jika tidak, mari kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan yaitu dalam melakukan instalasi sistem operasi harus memperhatikan sistem minimum requirement. Windows 10 merupakan sistem operasi yang paling sering digunakan oleh semua kalangan karena proses instalasinya mudah, sedangkan Linux merupakan sistem operasi yang open source yang kode programnya bersifat terbuka dan disediakan oleh pengembang secara umum agar bisa dipelajari, diubah maupun dikembangkan lebih lanjut serta disebarluaskan, dan boleh bahkan untuk memperbaiki bug yang terjadi atau kesalahan dari program tersebut. Baiklah anak-anak, setelah kalian melakukan praktek instalasi sistem operasi Windows, tugasnya adalah buatlah laporan instalasi sistem operasi Windows 10. Kemudian laporan dikumpulkan melalui email, yaitu ke email Bapak, sudah tertera di layar ya. Oke. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, Bapak akan berpesan, yaitu selalu jaga kesehatan kalian, terus belajar dimanapun dan kapanpun. Dan untuk mengakhiri pertemuan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.